Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Moderator, Gus Badali, para hadirin, ada yang ada ya, ada yang tidak, Bapak Kiai, Bapak Ustadz, para pimpinan pesantren yang dimuliakan Allah. Pertama mohon maaf saya terlambat, ini sudah berangkat dari Jombang jam 4 kurang seperempat, masih kurang pagi. Kalau saya bilang paling lambat saya setengah 9 sampai sini. Alhamdulillah, dan saya berterima kasih ada acara semacam hari ini supaya kita bisa bertukar pikiran, bisa menceritakan pengalaman dan juga apa pendapat masing-masing di antara kita dengan tujuan yang sama, bagaimana kita mempunyai masa depan yang lebih baik bagi Indonesia berarti bagi Islam, karena tidak ada Islam, tidak ada Indonesia. Pada misalnya saya kemarin sempatkan satu hari untuk membuat makalah ini, sudah saya sampaikan kepada Mas Yadi. Yang pertama ini tidak perlu saya kupas, saya mengambil dari tulisan Dr. Sahiron Samsudin dari UIN UIN Jago. Nah, mungkin saya mulai dari pendapat saya bahwa jihad dalam pengertian kita atau perang itu di Indonesia bagi saya itu hanya terjadi pada tahun 45 sampai tahun berapa itu ketika kita berperang melawan Belanda. Dan kita tentu ingat bahwa pada saat itu para kiai NU di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang ada juga saya tuliskan di situ butir-butirnya. Yang menarik buat saya, uraian tentang resolusi jihad ini tidak pernah saya dengar ketika saya sekolah SMP, SMA, itu kan kita belajar sejarah Indonesia kan di SMP dan SMA, tidak ada di buku sejarah itu, tidak ada tulisan tentang resolusi jihad. Saya baca itu belakangan di bukunya Pak Saifuddin Duri itu ada, kemudian terakhir itu ada di bukunya Pak Mansur, Profesor Mansur Surya Negara, ahli sejarah dari Bandung, itu ada juga. Nah, pada akhir 2011 kami menyelenggarakan diskusi atau seminar untuk membahas rencana pembangunan Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari. Ini saya usulkan kepada pemerintah untuk membangun museum ini dalam kaitan pembangunan sarana pendukung untuk makam Gus Dur. Nah, ditanya oleh Pak Agung Laksono, apa pentingnya ini? Ya, ini kita menceritakan kepada masyarakat bahwa negara Indonesia ini didirikan oleh semua komponen bangsa, termasuk di dalamnya para ulama di bawah pimpinan Mbah Hasyim Asy'ari. Di situ juga kita ceritakan bagaimana proses Islam masuk, bagaimana kita mendirikan negara dan seterusnya. Nah, dalam diskusi itu Dr. Muhammad Thohir, salah satu pimpinan wilayah NU saat itu, menyampaikan bahwa harus ada uraian tentang resolusi jihad. Tapi yang menarik, ada bantahan dari Profesor Aminuddin Kasdi dari UNESA. Beliau mengatakan tidak ada peristiwa resolusi jihad, itu tidak ada. Nah, saya terus penasaran, sebenarnya ada apa enggak sih?
Nah, saya pulang ke tempat film, saya mengundang guru-guru sejarah. Coba Anda sekalian bikin buku tipis saja lah. Pengen tahu sebetulnya tuh ada nggak sih peristiwa resolusi jihad itu. Caranya gimana Pak? Ya cari sumber-sumber yang ada, tapi yang paling sederhana begini. Cari koran tahun 45, bulan Oktober, bulan November, ada nggak berita tentang resolusi jihad? Kalau ada berita itu berarti peristiwanya ada. Tapi kalau tidak ada beritanya, nggak ada peristiwanya. Nah, dicari ke arsip nasional, ke perpustakaan nasional. Saya mengontak saudara saya di Belanda. Mas, tolong carikan di perpustakaan Leiden. Ada nggak berita surat kabar? Itu butuh waktu nggak sampai seminggu. Ada berita ini. Jadi berarti peristiwanya ada. Nah, jadi itu menurut saya yang jihad dalam pengertian perang itu dalam konteks Indonesia menurut saya ya tahun itu. Mungkin secara samar-samar mungkin tahun 65 itu ada yang menganggap itu juga jihad karena kita menghadapi PKI waktu itu. Tapi itu kan menjadi kontroversial sekarang ya. Jadi saya tidak berani memasukkan ke dalam catatan. Nah, fatwa itu kemarin juga ada yang penasaran. Ada anak muda datang ke saya kira-kira 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu mau bikin film tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Saya bilang jangan bikin film tentang Mbah Hasyim, itu terlalu panjang. Anda ambil aja resolusi jihad. Nah, terus dibikin film Sang Kiai. Tidak tahu apa-apa ada yang mengajarkan film itu. Nah, di film itu memang kan terjadi peristiwa resolusi jihad itu. Nah, tentunya dalam konteks masa sekarang menurut saya sama sekali berbeda ya. Jihad kita sama sekali berbeda menurut saya. Kalau kita mau mencoba melihat sekarang kenyataan kan di dalam dunia internasional jumlah umat Islam itu cukup besar, 23,2% beragama Islam, termasuk Syiah dan termasuk Ahmadiyah dengan jumlah sekitar 1,6 miliar. Jumlah Kristen dan Katolik itu 31,5%, tidak beragama 16,3%, Hindu 15%, Buddha 7,1%, agama rakyat 5,9%, Yahudi hanya 0,2%. Tetapi kekuatan ekonomi umat Islam itu hanya 5% dari ekonomi dunia. Jadi kekuatan kita 23% secara jumlah, tapi secara ekonomi hanya 5%. Nah, kita pun umat Islam kan 87-88%, tapi di dalam ekonomi kan jauh di bawah. Nah, sekarang kita kekuatan kita dalam militer, dalam ilmu pengetahuan, sumber daya manusia kita pun tertinggal. Gitu. Nah, kalau kita ingin mengejar ketertinggalan, tentunya ini bagian dari perjuangan kita. Bagian dari perjuangan kita adalah meningkatkan kemampuan sumber daya Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi menurut saya salah satu yang utama jihad kita adalah bagaimana kita mendidik putra-putri kita. Alhamdulillah di Indonesia ini ya pelan-pelan saya pikir baik sekali ya pendidikan sekarang ini, walaupun tentunya masih banyak kekurangan. Nah, kalau kita menengok ke belakang, pendidikan pertama itu ya oleh pesantren. 500-an tahun yang lalu sudah ada pesantren. Saat ini pesantren tertua itu Sidogiri, saya rasa sekitar 250 tahun dan masih berdiri dengan baik, santrinya banyak sekali, belasan ribu, itu yang tertua. Nah, yang menarik ternyata jumlah pesantren itu tidak berkurang.